Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali ya para pejuang cuan. Gimana keadaan kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman ya. Yang dimana kalau kita mengacu pada perkembangan parameter dari segi 20 lagi ya, 2,4 juta altcoin teman-teman ya. Dimana kita lihat dari segi market cap itu ada kenaikan ya 2,71%, tepatnya udah di kepala 2,2 triliun dolar. Ya ini berarti udah mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Dan Fair and Greed Index teman-teman bisa kalian lihat sendiri di sini ada persentase kenaikan kembali sebesar 4 poin ya. Kemarin di area 41, hari ini berada di area 45 yang menandakan ada 4 poin untuk persentase kenaikan dalam kondisi netral. Jadi orang-orang nggak takut, nggak tamak ya, dia netral teman-teman dari sektor kripto. Dan mengacu pada pergerakan Bitcoin ya bisa kalian lihat sendiri ya di area 59.000 something lah untuk hari ini. Semoga saja kita bisa melihat Bitcoin jauh lebih tinggi lagi untuk grow up-nya ya. Dan kalau kita melihat dari parameter MEMS teman-teman ya, kita mengacu pada parameter MEMS dulu, kita update ya. Karena mayoritas dari teman-teman banyak sekali yang pegang MEM ya. Karena MEM ini gini teman-teman ya, resiko tinggi tapi keuntungan tinggi ya. Bisa kaya dalam waktu singkat, bisa jadi gembel hore dalam waktu singkat juga. Jadi kalian harus tetap pahami resikonya lah ya, jangan sampai terbawa emosional, emosi FOMO dan sebagainya. Nah, untuk Dogecoin Shiba Inu ya, ini recover ya teman-teman ya. PP sebesar 1,89%, Dogwif 4%-an teman-teman ya. Bong Floki ini udah mulai menunjukkan tanda-tanda perform yang luar biasa di siang hari ini ya, sekitar 95%-an ya dari sektor meme ini udah mulai recover. Mantap jiwa ya. Nah, di mana musim altcoin mungkin akan segera tiba menurut para pendiri kelas notch ya teman-teman. Oke, musim altcoin akan segera tiba atau bisa dikatakan alt session lah ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini menarik juga ya, yang saya kira gini teman-teman, yang mungkin loh ya akan mengalami kenaikan yang cukup pesat pertama kali mungkin dari segi Ethereum. Ya, Ethereum, habis itu ekosistem daripada Ethereum juga. Karena gini, Ethereum itu kan ada ETF spot nih, tinggal menunggu approval aja dan peluncurannya aja teman-teman ya. Ketika SEC approve, kita akan melihat peluncuran daripada ETF-nya Ethereum. Yang kedua, itu menjadi bumbu alt session juga ya. Yang kedua, ketika itu udah terapprove teman-teman ya, kita juga akan melihat pumping ya, mungkin pumping ya teman-teman ya, dari segi sektor-sektor token berbasis Ethereum seperti Shiba Inu, seperti PP ya. Ada Floki juga kalau dari sektor meme ya. Kalau dari sektor lain juga masih banyak teman-teman ya, seperti itu. Nah, apakah musim altcoin lainnya akan segera tiba? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Jadi di sini Jan Happen dan Jan Alleman ya, salah satu pendiri platform analis mata uang kripto terkemuka yaitu Glassnode ya, meyakini bahwa musim altcoin lainnya mungkin akan segera tiba. Oke, akan segera tiba. Para analis menunjukkan pada fakta bahwa indeks Nasdaq yang syarat dengan saham teknologi turun sekitar 2% pada hari Kamis. Sebagai perbandingan, iShort Russell 2000 ETF ya, IWM ya, sebuah indeks yang terdiri dari saham-saham berkapitalisasi kecil naik lebih dari 3%. Hal ini menunjukkan bahwa investor menempatkan taruhannya pada aset-aset beresiko yang mungkin menghasilkan lebih besar labanya gitu teman-teman ya. Seperti sektor kripto yang dimana ini adalah resikonya cukup gede ya. Aset-aset yang penuh resiko teman-teman ya. Nah, di sini mereka membandingkan situasi saat ini dengan November tahun 2020. Di mana saat itu sektor berkapitalisasi pasar kecil juga mulai melonjak dan terus memperluas keuntungannya selama bulan-bulan berikutnya. Para analis percaya bahwa skenario serupa akan terjadi di pasar mata uang kripto dengan investor berpotensi memutar modal mereka ke altcoin. Apakah kita akan melihat hal yang sama lagi? Apakah rotasi akan menciptakan rally besar-besaran di altcoin? Kami pikir itu mungkin terjadi, kata analis tersebut ya. Terus di sini pasar
Bitcoin baru-baru ini jatuh ke wilayah ketakutan ekstrim untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun akibat penjualan daripada government ya, Jerman government, dan pembayaran kembali dari Mt. Gox teman-teman ya. Dan perlu kita ketahui teman-teman, ada yang lucu juga sebenarnya dari Jerman, di mana penduduk Jerman ya itu berbondong-bondong mengirimkan sedikit Bitcoin ke akun governmentnya Jerman teman-teman ya. Dan di sini teman-teman ya, kayaknya Jerman itu udah ngejual sekitar 90% dari Bitcoin yang disita gitu teman-teman. Tinggal 10% ya, tinggal sedikit. Dan di sini salah satu orang di Jerman lah menyarankan bahwasanya pemerintah Jerman harus membeli kembali Bitcoin ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara ciri-ciri musim alt season itu gimana Bang ya kan? Biasanya loh ya, kalau salah mengkoreksi teman-teman ya, namanya saya juga manusia, nggak semuanya benar gitu kan. Jadi gini, kita akan melihat Bitcoin dominance nanti akan mengalami all time high dulu. Bitcoin dominance itu akan mengalami all time high, lalu disusul dengan Bitcoin price-nya dia juga akan membuat all time high. Setelah itu Bitcoin dominance ini turun, Bitcoin price itu mungkin turun sedikit lalu konsolidasi ya. Tapi Bitcoin dominance ini akan turun. Nah, di situ kita akan melihat perputaran uang dari Bitcoin ke Ethereum. Ya, Ethereum akan grow up setinggi-tingginya teman-teman, entah nanti sampai di harga berapa, 5.000 atau 6.000 atau 7.000 teman-teman ya, kita nggak ada yang tahu. Setelah itu kita akan melihat perputaran uang dari Ethereum itu lari ke altcoin gitu teman-teman ya. Biasanya rotasinya seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih ya, Bitcoin udah berapa, Ethereum ini baru di kepala 3.000 ya. Apakah nanti akan 4.000, 5.000, 6.000 dan 7.000 dan seterusnya. Nah, ketika kita udah melihat grow up daripada Ethereum ini yang cukup signifikan, maka kita bersiap untuk melihat alt season terjadi. Karena biasanya perputaran uang dari Bitcoin turun ke Ethereum, dari Ethereum baru ke altcoin gitu teman-teman ya. Cuman altcoin mana Bang yang bisa meledak ya? Kita nggak ada yang tahu bro ya. Kalau saya tahu ya, saya kasih ya subscriber saya uang semua. Sayangnya saya nggak tahu gitu teman-teman ya. Jadi ya kita cara untuk mengantisipasi karena kita nggak tahu mana yang akan meledak ya, salah satunya kita tebar benih ya. Kalau kita pecinta meme, kita tebar benih di sektor meme ya. Kita pecinta RWA ya, kita tebar benih di sektor RWA. Tapi kalau menurut saya sih dari RWA ada, meme ada, DeFi dan masih banyak lagi yang lainnya ya, atau yang berbasis PO ya, itu juga taruh sedikit-sedikit gitu teman-teman. Siapa tahu kan ya aset kita sekitar 80% meledak semua kan ya, itu luar biasa gitu teman-teman. Cuman ya itu resiko tinggi, keuntungan tinggi, inilah kripto ya. Perlu saya ingatkan sekali lagi, jangan main-main dengan kripto teman-teman. Jangan pernah berpikir kaya dalam waktu semalam, malah kebalikannya gembel dalam waktu semalam nanti ya. Kalian harus tetap disclaimer dan tetap semangat ya para pejuang cuan. Sampai jumpa kembali nanti. Oke.